Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala al-fatihi wa al-rasihi wa zinat arshihi wa bidayat kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang hadir di sini, insya Allah hadir dalam membawa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ini cuma mungkin berbeda level aja. Ada yang cintanya sudah tinggi, bulat, kuat, terus tambah menguat. Ada juga di antara kita mungkin yang cintanya masih remang-remang. Ada orang yang cintanya kuat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia levelnya tinggi, di atas. Ada yang di tengah, ada yang di bawah. Ada yang berjalan, bahkan ada yang mungkin merangkak. Saya kisahkan sedikit. Ada seorang wanita sholihah, Rabi'ah Adawiyah. Dia termasuk orang yang cintanya kepada Nabi luar biasa. Patut dicontoh, dikagumi, dan diinginkan supaya kita bisa menjadi seperti beliau. Rabi'ah Adawiyah itu punya amalan yang besar sekali. Beliau menggali kubur, dibilang ini calon saya nanti dikuburkan. Kemudian membaca Al-Quran 1000 kali khataman di sana. Setiap malam sholat qiyamul lail 1000 rakaat di tempat calon kuburnya sendiri. Dalam waktu yang bersamaan menjelang akhir-akhir wafatnya beliau membaca sholawat setiap harinya 25.000 kali. Saya ini berniat dari mulai masuk bulan Rabiul Awal ingin membaca sholawat harian 4.444 kali dalam 1 bulan, mudah-mudahan bisa. Sampai sekarang belum selesai, menyisihkan waktu sedikit. Ini Rabi'ah Adawiyah 25.000 kali. Maka ada seorang bertanya kepada beliau, engkau ini orang yang sholihah, sudah punya amalan yang besar, sholat malam 1000 rakaat, khatam Al-Quran sudah 1000 kali. Kenapa sih harus membaca salawat lagi sampai 25.000 kali? Bukankah amalan yang tadi sudah cukup untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijawab sama beliau, saya baca salawat sampai 25.000 kali setiap hari bukan untuk masuk ke dalam surga, bukan saya bisa selamat supaya bisa selamat dari neraka, bukan, tapi supaya saya nanti ketika waktu di akhirat nama saya dikenal sama baginda Nabi, dipanggil mana orang yang biasa setiap harinya membaca selawat 25.000 kali sini, namamu Rabi'ah Adawiyah sering disebutkan di depan saya oleh malaikat Jibril. Itu motivasinya. Maka ada orang-orang yang mencintai Nabi itu mungkin berjalan merangkak seperti saya ini, lebih banyak malesnya sholat malam, kadang iya, kadang enggak.
Sholat sunnah kadang iya, kadang enggak. Lebih banyak lalainya lah. Yang seperti ini bagaimana kondisi cinta kepada Kanjeng Nabi? Enggak apa-apa. Tetap kita usahakan, kita bersyukur, ngaji terus, belajar terus, supaya cintanya kepada Nabi terus bertambah. Seperti hadirnya kita di majelis ini, berharap mudah-mudahan cinta kepada Nabi itu makin bertambah. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin katakan, berbagi kepada kita semua yang hadir di sini, bahwa kita itu butuh banget sama Nabi. Sadar nggak sadar, faham nggak faham, ngerti nggak ngerti, anak-anak remaja kita ini, atau kita yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, mesti ngerti bahwa konsep dari Allah itu, kita yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad harus cinta sama Nabi Muhammad. Gak bisa enggak. Karena kalau kita nggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, urusannya berat. Saya jamin nggak kuat, Pak. Ngadepin hidup dunia, apalagi di negeri akhirat setelah kematian, nggak sanggup kalau nggak bawa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin berbagi, saya ingin ngasih tahu kenapa sih kita harus cinta sama Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 alasan. Sama-sama diingat ya, kita ngaji sama-sama sebagai pengingat buat saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Setidaknya 3 alasan kita harus cinta sama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW sebegitu luar biasanya. Apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi dicintai juga sama Allah, dimuliakan sama Allah. Saya ulangin, alasan yang pertama adalah karena Allah sangat mencintai baginda Nabi Muhammad luar biasa. Bulan Rabiul Awal ini bukan bulan apa-apa sebelumnya, menjadi mulia karena ada baginda Nabi Muhammad. Makkah, Madinah mulia karena ada baginda Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatnya Nabi mulia karena Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Termasuk saya, panjenengan, Bapak Ibu semuanya, sama Allah dimuliakan karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak sejarah untuk diceritakan. Kita ambil cuplik satu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Seumur hidupnya selalu berusaha untuk membarengi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW, aku sama Abu Bakar ini diibaratkan sama seperti satu pasang sandal, kanan dan kiri, kemana-mana selalu bersama. Kami saling mencintai. Cuman bedanya hanya saja saya dijadikan Nabi oleh Allah, Abu Bakar tidak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mendapatkan laporan dari anaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang sama Aisyah, Aisyah, ayahmu Abu Bakar Siddiq dikabarkan kepadaku surganya itu luas sekali. Ada burung terbang dengan kecepatan yang sangat cepat mengelilingi surganya Abu Bakar yang sudah disiapkan sama Allah. Itu 1 tahun belum selesai ngelilingin surganya. Kabar ini disampaikan kepada ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Abu Bakar. Apa jawaban beliau? Perlu apa aku sama surga itu?
Kalaupun memang luas, besar, aku hanya butuh sedikit saja. Sisanya nanti biar aku bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di surga yang gak punya rumah. Tempat kecil cukup buat aku, yang penting bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Ini sahabat Abu Bakar Siddiq. Dikisahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq ini saking kuatnya rindu kepada baginda Nabi Muhammad, sampai istilah yang kita bilang kalau kita rasa sakit hati, benci ataupun cinta, hatiku panas terbakar dengan rindu, hatiku terbakar karena cinta. Ini bahasa kiasan aja, tapi untuk sahabat Abu Bakar Siddiq itu terjadi betulan. Sehingga seorang sahabat Nabi bicara di depan sahabat Abu Bakar, tercium bau gosong. Apa ini gosong? Penasaran, cerita sama teman yang lain. Ternyata teman yang lain pernah bicara sama sahabat Abu Bakar, tercium bau gosong juga. Apa ini gosong-gosong? Terus pembicaraan ini terdengar, jadi pembicaraan hangat kalangan para sahabat. Kemudian mereka menyimpulkan sahabat Abu Bakar Siddiq ini tidak kuat menahan rindu cintanya kepada baginda Nabi telah meninggal dunia, wafat. Sehingga sahabat Abu Bakar hari-hari itu ketika bicara ada bau gosong daging, hatinya terbakar betulan karena panasnya rasa rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. 2 tahun beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah, kemudian beliau wafat. Dikisahkan beliau nggak pernah tertawa lagi sepeninggalnya Rasulullah SAW sampai wafat. Saking nggak kuat rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri beliau pernah bersabda begini, Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin umat manusia. Wala fakhr, dan aku tidak bangga untuk urusan itu. Miftahul jannah biyadi, kuncinya surga ada di tanganku. Tapi aku nggak bangga dengan itu. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, seluruh manusia, anak turunnya berada di belakang barisanku, di bawah benderaku. Kata Nabi Muhammad, wala fakhr, tapi aku enggak bangga dengan urusan itu. Kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau setingkat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa saja berada di belakang barisan baginda Nabi Muhammad ketika di akhirat kelak, terus kita mau ngandelin siapa kalau nggak bawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Coba masing-masing tanya sama hati kita masing-masing. Tiap tahun berlalu, Maulid Nabi datang selalu, peringatan demi peringatan. Tahun depan akan ada Maulid lagi. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai mengambil intisari esensi dari setiap peringatan tersebut, sehingga tidak membuat kita tambah cinta sama Nabi Muhammad, khawatirnya Bapak Ibu jemaah sekalian, nanti kita mati gak bawa cinta sama Nabi Muhammad. Gimana sih rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Jenengan ini semuanya sudah cukup berumur, tahulah masa-masa muda pernah. Rasa cinta kepada pasangan kita, kepada istri, bahkan kepada anak. Satu hari nggak ketemu, ini kok belum pulang ya, dari sekolahnya, dari lesnya, dari kerjaannya, atau LDR, jauh, kangen, rindu. Kenapa perasaan itu hadir? Kata para ulama, itu sebagai hikmah pelajaran, supaya kita bisa tahu, ini sebagai barometer, rasa cintamu sudah seperti itu belum kepada baginda Nabi. Kalau belum merasa rindu, nggak pernah meneteskan air mata karena sebab cinta dan rindu kepada baginda Nabi, dipertanyakan. Jangan-jangan ngaku-ngaku cuma di mulut aja cinta kepada Nabi. Nah ya, mari sama-sama kita belajar mencintai Nabi betul-betul dari hati. Alasan yang kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
Karena Nabi Muhammadnya sendiri cinta kepada kita luar biasa. Ya, kita kalau disampaikan sama orang, saya selalu doakan kamu mudah-mudahan selalu sehat, respon kita pasti senang. Terima kasih ya, dalam hati kita bilang orang ini ada perhatian sama saya sehingga mau doakan saya. Ada orang yang lebih tingkat lagi, dekat dengan kita, kemudian dia bilang, saya itu selalu doakan kamu setiap malam waktu tahajud. Perasaan Bapak bagaimana? Senang. Pasti akan mempunyai kesimpulan, orang ini sayang, perhatian sama saya. Begitu kan? Saya ceritakan Bapak. Suatu kali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW, itu pernah menyenangkan Nabi. Kemudian Nabi SAW balik menyenangkan Aisyah istrinya dengan cara mendoakan. Doanya begini, Allahumma gfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang dulu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu. Kemudian Sayyidah Aisyah itu kelihatan bergembira, senang gitu, kelihatan senyum. Siapa yang enggak senang didoain sama Rasulullah, diampuni dosanya. Maka Rasulullah bilang, kamu senang Aisyah? Siapa yang enggak senang ya Rasulullah didoakan? Sebegitu hebatnya doa, dosa yang lalu dan akan datang dimaafkan. Maka Rasulullah bilang, Aisyah ketahuilah, doa itu selalu aku baca, aku mintakan kepada Allah untuk umatku di setiap malamnya. Rasulullah doain kita Bapak Ibu tiap malamnya, ya Allah ampunilah umatku dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, dan seterusnya. Kita ini didoain sama Rasulullah, menandakan bahwa itu sayangnya Rasulullah kepada kita luar biasa. Saya ingin sampaikan ayat sebagai penguat dari apa yang disampaikan sama Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW punya rasa kasih sayang yang luar biasa kepada kita semua. Jenengan sering dengar ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini Bapak Ibu cerita dari Allah, ngasih tegas sama kita. Allah pengen ngasih tahu ini Nabi Muhammad, pengen diceritain sama kita sosoknya. Yang diceritain itu bukan karena nabinya tampan kemudian diceritain sama kita, walaupun Nabi Muhammad setampan-tampannya orang. Tentang kedermawanannya Nabi, tidak, bukan itu yang diceritakan sama Allah, sama kita itu. Walaupun Nabi itu orang yang paling dermawan, banyak sahabat Nabi masuk Islam jatuh hatinya kepada baginda Nabi setelah tahu melihat kedermawanannya Nabi. Rasulullah sabar, kurang apa sabarnya Rasulullah sejak kecil? Terlalu panjang kisahnya untuk diceritakan. Beliau orang yang sabar. Tapi yang Allah ceritakan di dalam ayat tersebut yang lebih penting untuk kita ketahui daripada itu semua tadi. Allah bilang apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu merasa berat, merasa susah, merasa payah kalau ada sesuatu musibah yang menimpa kita umat. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada kita semua. Orang macam apa kayak gini, Pak? Merasa sedih kalau kita susah, kemudian menginginkan kita jadi baik. Kan pasti orang baik, orang yang sangat sayang. Bil mu'minina raufur rahim, kepada setiap orang yang beriman, mereka semua dikasihi sama Rasulullah, disayangi sama Rasulullah.
Ini yang pengen ditegaskan sama Allah, dikasih tahu sama kita. Kamu punya nabi dari kalanganmu manusia yang punya empati sama kamu, yang punya rasa sayang yang luar biasa. Makanya dikisahkan 4 hal itu dalam ayat itu supaya kita ngerti, jatuh hati, meleleh cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah ditawari, ya Rasulullah, kamu mau jadi nabi yang kaya raya, raja, atau yang biasa? Beliau memilih untuk yang biasa aja, cenderung fakir, biasa. Kadang satu hari nggak makan, satu hari kenyang, satu hari makan, satu hari kenyang. Beliau pilih itu, menjadi rakyat biasa, biasa-biasa sama semua. Bahkan beliau senang untuk berkumpul dengan orang fakir, orang miskin. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu punya rasa kasih sayang. Andaikan Nabi memilih aku mau jadi raja yang kaya raya, Nabi yang kaya dan raja, kemudian kita sebagai umatnya disuruh contoh itu, Nabi Muhammad ikuti suri tauladan. Ya iya, nabinya kaya, nanti tunggu saya kaya baru saya nanti mau sholat. Tapi Nabi punya rasa kasih sayang supaya punya empati. Ketika manusia itu merasa dia bawah ekonominya, susah, bisa tetap melihat Rasulullah tidak tiap hari kenyang, satu hari lapar, satu hari kenyang. Beliau bisa mengambil keputusan itu sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, saya minta kamu memilih 2 hal. 1, separuh dari umatmu saya masuk ke dalam surga, atau kamu mau memilih syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW memilih, saya pilih syafaat ya Allah. Kemudian Allah kasih pilihan lagi, bagaimana? Saya kasih tawaran lagi, pilih 2/3 dari umatmu saya masukkan ke dalam surga, atau kamu mau memilih hak untuk memberikan syafaat. Beliau memilih syafaat. Ya Allah, saya minta pilih syafaat saja. Kemudian dikasih tawaran lagi, bagaimana kalau 3/4 dari umatmu masuk ke dalam surga, atau kamu mau memilih syafaat? Beliau pastikan saya pilih syafaat. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya Rasulullah kenapa milih syafaat? Aku tidak ingin ada dari kalangan umatku yang enggak selamat. Saya kepingin mereka semuanya selamat. Kalau misalnya aku pilih yang separuh, seperti 1/2, terus bagaimana yang separuhnya lagi? Kemana mereka? Kalau 2/3, mana lagi yang 1/3? Kalau 3/4, kemana yang 1/4-nya dari umatku? Kasih sayang, pengennya Rasulullah semua umatnya selamat. Rasulullah SAW juga pernah dikasih kabar sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah ngasih kabar bahwa kalau ada umatmu yang bertaubat 1 tahun sebelum dia meninggal dunia, maka aku terima taubatnya. Rasulullah nangis, ya Allah, zid ala ummati, tolong tambahin untuk umatku. Jangan begitu, dari kalangan umatku masih ada yang mereka baru 1 bulan taubatnya, kemudian ajal sudah menjemput dia, nggak sempat 1 tahun. Terus siapa untuk dia? Siapa yang bisa membantunya kalau memang 1 tahun baru diterima taubatnya? Maka Allah kabulkan, Muhammad, saya tambahin 1 bulan sempat bertaubat sebelum meninggal dunia dari kalangan umatmu, aku terima taubatnya. Rasulullah mohon, ya Allah, tolong tambah untuk umatku. Dari mereka ada yang baru 1 minggu, belum sempat 1 bulan taubatnya sebelum meninggal dunia, sudah keduluan ajal datang. Siapa untuk mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala, baik, saya tambah, saya berikan khusus untuk umatmu.
1 minggu dia bertaubat, saya terima taubatnya. Terus dimintakan kepada Allah, ada yang sampai 1 jam, sampai terus, ya Allah, dari kalangan umatmu ada yang baru 1 menit 2 menit dia mau meninggal dunia, tapi dia belum sempat untuk bertaubat, baru 1 menit 2 menit bertaubat. Apakah jaminan untuk mereka? Tolong tambah untuk umatku, ya Allah. Kemudian Allah kasih khusus untuk umatmu Nabi Muhammad, malam luar sebelum nafas itu sampai ke tenggorokan, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, atas permohonannya Nabi Muhammad sendiri dikasih sama Allah. Jadi dari kalangan kita, kemuliaan umat Nabi Muhammad, siapa yang bertaubat sebelum nafasnya sampai tenggorokan, masih diterima taubatnya. Ini Nabi Muhammad kalau dalam urusan kepribadian diri sendiri, urusan diri sendiri, beliau ngalah, dikasih keputusan apapun sama Allah, lahir dalam keadaan yatim, ngalah, nggak protes sama Allah. Sampai pada masa Nabi Muhammad itu senang-senangnya sama cucunya Hasan Husain naik di atas punggungnya Nabi Muhammad, kuda-kudaan, malaikat Jibril datang. Allah yukrimka salam, Allah nyampein salam kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, Allah ingin nyampaikan pesan, kata malaikat Jibril, salah satu dari cucumu ini nanti akan mati pujila mazluman, mati dalam keadaan dipenggal lehernya. Yang satunya lagi pujila masmuman, mati dalam keadaan diracun. Keputusan Allah yang berkaitan untuk pribadinya, keluarganya, beliau nggak protes, beliau menundukkan kepala kemudian mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho engkau sebagai Tuhanku, termasuk segala keputusannya aku ridho ya Allah. Tapi untuk urusan untuk umatnya, beliau gigih memperjuangkan, seperti yang diceritakan tadi. Ya Allah, kalau kita nggak punya rasa cinta dan jatuh hati rindu kepada Nabi Muhammad, saya belum sempat ceritakan tentang bagaimana terus perjuangannya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya ketika waktu di barzah, ketika waktu di mahsyar. Terlalu jauh waktunya, tapi yang nggak sempat. Yang ketiga, alasan yang ketiga, setidaknya kita tahu alasan kenapa kita harus butuh kepada Nabi Muhammad, karena memang kita sendiri yang tidak sealim, yang tidak sesoleh ulama-ulama yang pernah kita kenal. Kita nggak sesoleh Imam Syafi'i, kita nggak sesoleh Imam Bukhari, kita nggak sesoleh Imam Ghazali yang keilmuannya, kesolehannya, ahli ibadahnya, tirakatnya kepada Allah sangat tinggi. Kalau mereka butuhnya sama Nabi nggak urgen, tapi kalau kita, modelan kita ini Pak, yang sholat jamaah juga males, masjid sudah megah tapi males untuk ngisi, ngaji juga males, zikir males, majelis ilmu juga males, kan urgen khusus kepada butuhnya sama Nabi Muhammad. Kalau nggak sampai kita gandeng ikut kepada Nabi Muhammad, cinta kepada beliau, mengikuti syariat beliau, ini bahaya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, ngaji yang sebentar ini sama Allah, hati kita dibuka, hati kita didinginkan dengan ilmu-ilmu semacam ini. Dan teori ini Bapak Ibu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, bahwa siapa orang yang mau sampai kepada Allah mesti jalannya lewat Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus cinta dulu kepadanya. Untuk cinta kepadanya kita harus tahu alasan-alasannya. Setidaknya 3 hal tadi menjadi bekal buat kita untuk bisa tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Saya orang yang mengaku sebagai hamba Allah, Nabi Muhammad kan hamba Allah. Saya kenal Allah itu Tuhan satu-satunya. Saya mau sembah kepada Allah, saya bisa sampai kepada Allah, nggak perlu ikut Nabi Muhammad, nggak perlu salawatan, nggak perlu maulid-maulid. Mohon maaf, pernyataan ini salah besar.
Karena sampai hari kiamat Allah akan tetapkan bisa sampai kepada Allah jalannya hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau kelamaan Bapak Ibu. Kita doa di keberkahan majelis ini. Kita mulai dulu dengan membaca sholawat. Dengan tahu sholawat busyra. Tahu ya sholawat busyra. Sholawat itu adalah sholawat membawa kegembiraan. Siapa orang yang ingin hidupnya digembirakan oleh Allah, banyak-banyak baca sholawat busyra. Mudah-mudahan dengan sholawat ini, berkahnya majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pilih kita menjadi hambanya yang soleh, orang tua kita, anak kita, teman, saudara, sahabat, tetangga, termasuk guru-guru kita, mereka semuanya mudah-mudahan bersama kita di dunia dalam keadaan baik, di akhirat juga dalam keadaan baik, bisa diizinkan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doakan Ananda putri tadi yang sedang akikoh, mudah-mudahan menjadikan anak yang solihah, sehat selalu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama-sama ini 3 kali kita baca salawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Min yaumina hadza ila Allahumma salli Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami semua ya Allah. Kami yang datang ke majlis ini dengan membawa salah dan dosa,
Ya Allah, bersihkanlah ya Allah dengan berkah selawat kepada Nabi. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, badan kami, tangan kami, lisan kami, pikiran kami, kaki kami, seluruh anggota tubuh kami dari salah dan dosa ya Allah. Bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah dengan barakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangi hati kami ya Allah, terangi hati kami ya Allah. Mudahkan untuk cinta kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kamu berharap ya Allah, tidak ada lain kepadamu ya Allah. Sambungkan hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulkan rasa kecintaan yang semakin hari semakin kuat ya Allah. Mantapkan hati kami untuk mengikuti syariatnya ya Allah. Buat kami bangga mengikuti syariat Islam ini ya Allah. Syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaskan kami ya Allah berada di jajaran ya Allah, barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ya Allah, izinkan kami untuk bertemu dengan beliau, berkumpul bersama ya Allah dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kasih sayang ya Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah mohon dibantu ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami ya Allah. Kami penuh dengan kekurangan, kelemahan ya Allah. Mohon maafkan kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami ya Allah, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam kebaikan, dalam iman, dalam Islam yang Engkau terima ya Allah. Berkumpul bahagia di dunia dan di akhirat bersama ya Allah, bersama dengan teman-teman kami, sahabat kami, tetangga kami ya Allah. Kami berkumpul di majlis ini ya Allah dalam ridha-Mu ya Allah. Ampuni, terima ya Allah sampai di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.